Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Melanjutkan 2 episode perdana serial Hawkeye kemarin, di mana dalam akhir adegan episode kedua, Clint dan Kate akhirnya disekap oleh Tracksuit Mafia. Dan sebuah fakta menarik, kalau yang memimpin kelompok mafia itu adalah Echo aka Maya Lopez, seorang petarung tunarungu. Nah, kali ini kita dibawa melihat sedikit lebih dalam tentang sosok Maya Lopez, tentang dendam dirinya dengan Ronan, tentang fakta lain soal Jake Dukin. Episode ketiga Hawkeye ini adalah episode terbaik sejauh ini. Kalau disuruh memberi nilai, episode ketiga layak diberi nilai 9. Ya, di awal kita akan dibawa ke tahun 2007, di mana kehidupan Maya Lopez kecil, sosok gadis yang terlahir berbeda dari anak-anak pada umumnya. Terlahir disabilitas, tidak bisa mendengar, dan kehilangan satu kakinya. For your information, fakta menarik, Alexia Cox, aktris pemeran Maya Lopez di kehidupan aslinya memang kehilangan satu kaki dan digantikan kaki prostetik seperti yang terlihat di serial Hawkeye ini. Jadi itu bukan CGI. Hands down, buat tim Marvel Studios terkhusus casting directornya, ya kayak Sarah Finn yang berhasil menemukan aktor-aktor baru buat main di MCU, dan bahkan beberapa aktor-aktor diantaranya punya kondisi yang spesial kayak Alexia Cox ini. Marvel, bangga aku tuh. Di sini bisa terlihat kecerdasan Maya Lopez kecil. Mengejutkannya, dia sudah belajar membaca mimik mulut seseorang saat berbicara. Hal ini sebenarnya cukup relate dengan kemampuan Maya Lopez saat dewasa. Tumbuh sebagai petarung hebat yang bahkan mengimbangi kelihayan Taskmaster yang mampu meniru gerakan lawannya. Nah, di sini kita juga diperkenalkan dengan ayahnya, William Lopez. Cuma sampai sejauh episode ketiga ini, kita cuma dikasih tahu kalau ia bagian dari Tracksuit Mafia juga. Dan sebuah fakta menarik, perbedaan karakternya di serial Hawkeye dan juga komik. Nah, dalam komik, William Lopez punya nama lain Willie Lincoln dengan julukan Crazy Horse. Willie or William adalah salah satu antek-anteknya Kingpin. Sampai akhirnya dia dibunuh oleh Kingpin sendiri. Dan satu adegan singkat di luar ruangan karate, William meninggalkan Maya Lopez dan mengatakan kalau pamannya akan menjemputnya, dan tepat di belakang William, seorang pria tak berwajah yang tampak besar badannya mengenakan jas, cukup jelas kalau itu adalah Kingpin. Sosok yang masih disembunyikan sejauh ini dan mungkin akan muncul di episode 4 Hawkeye. Kemudian scene tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Ronan terhadap para anggota Tracksuit Mafia, dan salah satu korbannya adalah William Lopez yang disaksikan Maya Lopez sendiri. Dan ini jadi jawaban alasan kenapa Tracksuit Mafia terkhususnya Maya dendam terhadap Ronan. Dan lagi-lagi mengikuti origin comicsnya, terlihat adegan William Lopez menyentuh wajah Maya dengan telapak tangannya yang dipenuhi darah saat ia terbunuh. Kembali ke sebuah bangunan terbengkalai di KB Toy Store, tempat Clint dan Kate disekap oleh Tracksuit Mafia. Dan di sini akhirnya Maya pun menampakkan diri, didampingi oleh Casey the Clown. Kalau dalam komik Marvel, Casey adalah pembunuh bayaran yang punya sejarah sama hilangnya pendengaran Clint Barton. Nah, percakapan di sini membawa kita kembali mengingat peran penting Black Widow untuk kembali menyadarkan Clint Barton, di mana saat dia menjadi Ronan di Endgame. Killing all these people isn't gonna bring your family back. Karena sama-sama kita ketahui, saat Clint Barton menjadi Ronan, ia bak lepas kendali, membunuh tanpa ampun para mafia-mafia, salah satunya Tracksuit Mafia. Dan masih di scene KB Store ini, di saat Clint dan Kate akhirnya lepas dari sekapan, dilanjutkan long shot kejar-kejaran mobil di jalan raya. Serius, itu adalah scene terbaik episode ini. Dan lagi-lagi mengikuti origin comicsnya, adegan ini diadaptasi dari komik Hawkeye karya Matt Fraction, kalau nggak salah issue 22 volume berapa gitu lah. Dan nggak sampai di situ juga, kejutan lainnya pun lagi-lagi dihadirkan di saat kita akhirnya melihat kembali lebih banyak jenis busur panah yang dimiliki Hawkeye, kayak Play-Doh Arrow gitu, Exploding Arrow, Octo or Octopus Arrow, Acid Arrow, Purple Smoke Arrow yang digunakan Kate Bishop, kemudian ada Pym-Tech Arrow yang memungkinkan benda kecil jadi besar, teknologi yang dikembangkan oleh Hank Pym, dan yang terakhir USB Arrow, panah yang sempat muncul di film The Avengers dan What If episode Ultron 1.
Next, di scene berikutnya, setelah akhirnya Clint dan Kate berhasil kabur dari Maya dan Tracksuit Mafia, Casey memperingatkan Maya bahwa paman dalam tanda kutip mungkin tidak suka mereka mengejar Ronan. Tracksuit harusnya tidak mencolok. Paman yang dimaksudnya di sini sudah jelas adalah Kingpin. Yap, berbeda halnya dengan origin komik. Kalau di komik Marvel, Maya Lopez aka Echo adalah anak angkat Kingpin. Justru di serial Hawkeye, Kingpin adalah pamannya. Ya mungkin bakal diangkat juga sih jadi anak. Ya kali aja di episode 4 nanti ya kan ada adegan Kingpin dan Maya Lopez mendatangi kantor di Stuk Capil biar mereka berdua ada di satu kartu keluarga gitu. Alah, jokes bapak-bapak komplek. Sementara itu, scene di dalam rumah kembali terlihat chemistry antara Clint dan Kate di saat Clint kehilangan alat bantu dengarnya setelah dirusak oleh Echo. Dan dilanjutkan di sebuah restoran di kawasan Chinatown sesaat setelah alat bantu dengar Clint diperbaiki, terlihat Kate Bishop menggambar di secari kertas kostum yang disarankan Kate Bishop untuk Clint, Hawkeye suit yang persis dengan origin komiknya. Wings. Like a hawk. That's a nature, that's on your forehead. That's Di komik Hawkeye 1983. Pertanyaanku, apakah suit ini akan muncul di serial Hawkeye nanti? Dan kalau iya, itu akan jadi pertama kalinya kita melihat Clint menggunakan topeng. By the way, Ronin suit nggak termasuk ya. Oke, masih di sini ini juga anjing yang ditemui Kate Bishop resmi jadi binatang peliharaannya. Dan di sini ia mencoba memberi nama buat anjing mata satu tersebut. Nah, kalau mengikuti cerita komiknya dan sudah kujelaskan di breakdown episode 1 dan 2, anjing tersebut dinamakan Lucky the Pizza Dog. Anjing pecinta pizza. Makanya bisa dilihat sama-sama sejak episode awal kemarin, anjing tersebut begitu doyan dengan pizza. Dan di episode ketiga ini, ketika Kate memanggilnya Pizza Dog, ya dia nyaut. pizza dog. And last but not least, di saat Kate akhirnya membawa Clint ke penthouse mereka, Kate mencoba menggunakan Bishop Security untuk mencari informasi lebih banyak terkait Tracksuit Mafia. Nah, sejauh ini, kita bisa melihat sama-sama bahwa perusahaan Bishop ini punya andil yang begitu besar sama jalan cerita Hawkeye. Aku berharap Bishop Security ini ngasih kejutan lagi di episode Hawkeye berikutnya. Informasi yang mereka dapatkan bahwa Casey, ya, pria yang berdampingan dengan Maya Lopez, ternyata bekerja di Sloan Limited. Masih belum diketahui Sloan Limited ini perusahaan apa, cuma lagi-lagi kalau disamakan sama komik Marvel, ada tokoh karakter bernama Sloan, Frederick Sloan, yang punya history kompleks sama Hank Pym dan Janet Van Dyne. Dan tentunya di akhir scene, Clint dan Kate ternyata tidak sendirian di penthouse tersebut. Di ujung lorong ada Jack Durkin mengarahkan pedangnya ke Clint bersamaan saat Kate hendak mencari tahu informasi tentang calon ayah sambungnya itu. Don't move. Mungkin sempat kelewatan, ada beberapa hal yang menarik dan menggelitik isi kepalaku. Sindiran halus terhadap Hawkeye yang dilontarkan Kate tentang Hawkeye bukan Hawkeye. Ya ini agak sarkas sih. Kemudian pertanyaan Maya kecil tentang kebenaran naga. Apakah nyata atau tidak? Seolah membawa pertanyaan tentang apakah ada koneksi antara serial Echo nantinya dengan Shang-Chi di event MCU berikutnya. Ya untuk kedua kalinya aku harus bilang episode ketiga serial Hawkeye ini adalah favoritku. Chemistry antar pemain yang solid, development cerita yang dikemas sangat baik, sequence aksi yang memukau. Luar biasa. Mudah-mudahan episode keempat bisa jauh lebih baik dari ini. Oh ya, share teori atau hal-hal yang mungkin miss dari yang kusampaikan di video ini, tulis aja di kolom komentar. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.